Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-13 ini. Alhamdulillah, kita masih bisa bertahan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 12 hari yang telah kita lalui, mudah-mudahan semuanya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita 12 hari ini, mudah-mudahan yang tersisa juga dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting dari Ramadan juga jemaah sekalian adalah mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan di dalamnya, terutama salat kita lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan semua harapan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal atau salah satu amal ibadah yang perlu kita biasakan sejak di bulan suci Ramadan ini, dan tentu kita berharap mudah-mudahan setelah Ramadan pergi nanti amal ibadah ini sudah menjadi kebiasaan kita. Amal ibadah yang tidak membutuhkan tenaga banyak, tidak membutuhkan uang untuk melaksanakannya. Berbeda dengan ibadah haji, misalnya infak sedekah harus mengeluarkan uang. Ibadah yang hanya membutuhkan kemauan dari kita sekalian, dan tentu ba'da taufik minallah Subhanahu wa taala, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hanya butuh kemauan dari kita, yaitu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan dari bulan suci Ramadan jemaah sekalian adalah bagaimana melatih kita menjadi hamba yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita menyebutkan di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa setiap amal ibadah akan menjadi sangat afdal ketika amal ibadah itu banyak diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin amal ibadah itu diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin amal ibadah itu menjadi afdal. Dan termasuk di dalamnya bulan suci Ramadan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala janjinya sangat banyak. Orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala mendapatkan janji yang begitu banyak, baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ayat yang dibacakan tadi misalnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan memberikan janji, ya, barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya Allah pun akan ingat kepada dia. 11 bulan ini kita rasanya ketika tertimpa satu ujian, satu musibah dan sebagainya, kadang kita merasa jauh sekali kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jawaban dari semua itu jemaah sekalian, mungkin Allah Subhanahu wa taala pun tidak begitu dekat dengan kita.
Dalam artian kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah seorang sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku amalan yang sangat mudah yang bisa aku kerjakan dan bisa aku menjaganya." Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa Nabi ajarkan kepada para sahabat, di antaranya kepada Muadz bin Jabal dan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan di antara doa yang penting bahkan kita baca sebelum kita salam pada tahiyat akhir kita, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir mengingat kepadamu. Wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan untuk selalu memberikan yang terbaik dari amal ibadah ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dan terkadang zikir-zikir itu adalah kalimat-kalimat yang sangat mudah untuk kita ucapkan, tapi subhanallah Nabi menjanjikan bahwa kalimat-kalimat itu betapa berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Nabi SAW mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani. Ada dua kalimat kata Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisani, sangat ringan di lisan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Meskipun dia ringan di lisan, thaqilatani fil mizani, tapi dia sangat berat di timbangan amalan. Bukan hanya berat, habibatani ilar rahmani, tapi sangat dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pemurah. Apa itu jemaah sekalian? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bertasbih kepada Allah. Subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah Subhanahu wa taala, dengan segala pujian untuknya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha mulia. Tasbih, ini namanya tasbih. Ucapan subhanallah tasbih. Tahukah kita jemaah sekalian, Nabi Yunus alaihi salam ketika ditelan oleh ikan paus dan berada di dalam 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan di dalam lautan, dan kegelapan di dalam perut ikan paus, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Yunus alaihi salam, laula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan karena Nabi Yunus itu adalah hamba yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tinggal di dalam perut ikan paus sampai hari kebangkitan. Salah satu fungsi dari bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah hindarkan kita dari musibah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai pembiasaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan ini amalan-amalan terasa mudah karena tipu daya syaitan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita yang 11 bulan ini kaku berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan Allah mudahkan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan Ramadan ini sebagai tempat untuk kita membiasakan diri kita dengan zikir. Selain amalan-amalan yang lainnya juga tentu kita harus biasakan tilawatul Quran, bacaan Al-Quran kita, solat-solat sunnah kita, dan sebagainya. Tapi di antara yang terpenting juga adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap setelah bulan suci Ramadan nanti pergi meninggalkan kita, kita masih tetap menjadi hamba yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita, dalam setiap kesempatan kita, dan mudah-mudahan setelah Ramadan pergi meninggalkan kita nanti, kita juga tetap termasuk hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru kembalikan pada diri kami, dan kami bertaubat atas kekeliruan tersebut. Jazakumullah khairan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.